Al-Hallaj berkata, wudu itu artinya adalah melepaskan. Apa yang dilepaskan? Kata Al-Hallaj, dia lepaskan semua inisial-inisial yang menempel di dalam kemanusiaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di channel kami, Daras TV, Kejernihan Hati dan Pikiran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wudhu. Tentunya masih ditemani oleh narasumber kita yang tercinta, Ustadz Muhammad Thoyib Sanggih. Ahlan wa sahlan Ustadz. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wudhu Ustadz. Masalah wudhu ini kan sudah kita kerjakan setiap hari sebagai kita seorang muslim. Secara bahasa, definisi wudhu sendiri apa Ustadz? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali berbincang-bincang Mas Subadi. Iya. Ya, seperti pertanyaan tadi masalah wudhu. Wudhu itu artinya bersuci. Secara bahasa artinya bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas. Jadi definisinya adalah mengangkat hadas kecil untuk kita melakukan ibadah. Nah, kenapa mengangkat hadas kecil? Ya karena kita berhadas. Kalau kita sudah buang air besar atau air kecil atau buang gas, kita sudah dikategorikan berhadas. Berhadas kecil ya Ustadz ya? Berhadas kecil. Iya. Itu definisi secara bahasa. Terus kemudian tujuan kita berwudu sendiri apa Ustadz? Nah, ketika kita ingin beribadah kepada Allah SWT seperti sholat, itu suatu fardu, suatu kewajiban, mesti dahului dengan wudhu. Ya, karena memang bersuci ini sesuatu yang melandasi ibadah. Berbeda, bersih dan suci beda Mas. Iya. Kalau bahasa Arab bersih itu an-nazafah, bersih. Makanya kita sudah mandi pakai sabun, itu sudah bersih. Tapi tidak bisa melakukan sholat karena masih berhadas. Yang bisa mengangkat itu hadas kita ini, hadas kecil ini adalah berwudu. Ini. Nah, tujuannya itu karena kita ingin berhadapan dengan Zat yang maha sempurna. Sehingga kita perlu menggugurkan segala keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan. Nah, itu. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum wa yudhi'u ankumur rijsa syaitan wa yurbita ala aqdamikum wa yurbita ala qulubikum wa yuthabbit bihi aqdamakum. Kata Allah, dialah Allah yang menurunkan kepada kalian air dari langit liyutahhirakum, untuk mensucikan kamu, untuk bersuci dengan air itu. Wa yudhibu ankum, dan dia menghilangkan rijsa syaitan atas kalian, yakni keburukan-keburukan syaitan. Nah, kita mungkin sebelum kita ibadah ada penggeliman dengan keburukan-keburukan. Itu secara batiniah. Secara lahiriahnya, ya kita diperintahkan untuk menghilangkan wudu, membersihkan bagian tubuh kita sesuai dengan anggota-anggota wudu. Kemudian Allah berkata, liyurbita, mengikat ala qulubikum, atas kalian, atas hati-hati kalian, mengikat kesabaran, mengikat dalam kebaikan. Nah, ini yang pentingnya di sini dikaji sebenarnya nih. Mengikat hati kita di dalam kebaikan, kesabaran,
wa yuthabbit bihil aqdam, dan mengukuhkan bihil aqdam, pendirian kita, meneguhkan kekuatan iman kita. Jadi wudu itu kalau kita sebenarnya ingin mengkaji, maka setiap orang yang sudah berwudu maka pasti tingkah lakunya sudah bagus, akhlaknya itu sudah bagus. Masya Allah. Oh, tapi kita melihat ada orang mukmin, orang beriman, orang Islam, terus kata-katanya kasar, kata-katanya melecehkan atau menghina. Ini tidak dididik dengan wudu dia punya hati, nggak dibina sebaik-baiknya hatinya melalui wudu. Padahal kata Allah itu wanurul bita, dia mengikat ala qulubikum, hati kamu dengan kesabaran. Nah, jadi mesti pelaku itu bersabar. Saya juga ingin menyampaikan sedikit lagi bahwa ketika kita ingin mengadakan salat, berwuduklah kita. Sesudah kita menghadap ke kiblat, dimulailah ibadah salat itu. Apa yang dimulainya? Sudah kita berniat. Kata yang teramat dahsyat, kata yang maha besar, Allahu Akbar. Akbar. Masya Allah. Berarti hati-hati di dalam mengucapkan kalimat ini, padahal kita sudah berwudu. Itulah hebatnya wudu. Bersihkan dulu mulutmu ketika engkau ingin mengucapkan Allahu Akbar. namanya Allah, Allahu Akbar dalam ibadah salat. Nah, jadi begitu pendidikan wudu itu. Jadi itu. Ya. Jadi tujuannya akhirnya jasmani dan rohani, Ustadz, ya? Iya, jasmani. Secara jasmani itu menghilangkan hadas kecil itu tadi. Iya. Terus kemudian secara rohani bahwa ada ikatan dan segala macam, membersihkan dosa di dalamnya karena kita mau menghadap atau beribadah. Tapi gini Ustadz, wudhu itu kan menghilangkan hadas kecil. Iya. Kalau kita buang air besar ataupun air kecil, jelas itu najis. Iya. Tapi bagaimana dengan buang angin, Ustadz? Iya. Itu kan tidak ada najis di situ. Kenapa kita juga diharuskan untuk berwudhu, Ustadz? Iya. Jadi begini, kalau orang buang gas, buang angin, kenapa mesti disuruh berwudhu? Iya. Wudu itu mencuci muka. Sebenarnya filosofinya itu begini, buang gas itu hal yang tabu, Mas. Di zaman Rasulullah sampai sahabat-sahabat sampai tabi'in, ini masalah tabu. Ketika orang buang air besar, buang angin, maaf ya, ketika orang itu buang angin, maka itu wajahnya memerah, malu gitu ya. Malu. Makanya di situ cuci mukamu. Ini hal yang tabu. Bersihkan dulu mukamu, cuci mukamu, berwuduklah kamu supaya bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, ada diceritakan itu dalam sebuah riwayat, ada hakim yang senior namanya Hatim. Akhirnya namanya dirubah dengan Hatim Asom, Hakim yang tuli. Karena ada seorang perempuan yang ingin berjumpa dengannya untuk membicarakan kasus-kasus yang ditangani beliau. Nah, maka diadakanlah perjanjian untuk berjumpa. Ketika dia masuk di perjumpaan itu, di ruangannya sang hakim itu, ternyata perempuan itu buang angin dan bunyi lagi. Sehingga dia malu. Tapi sang hakim itu cepat mendahului dan dia berkata, kalau engkau berbicara kepada aku, maka suaramu harus kamu besarkan. Karena saya kurang pendengaran. Dia agak gembira. Ya. Yeah. Berarti hakim tidak mendengar nih. Yeah. Ya, perempuan itu bertanya, sejak kapan Pak Hakim terganggu pendengarannya? Sudah lama. Wah, ya, akhirnya rasa malunya itu sudah hilang. Karena buang angin itu adalah sesuatu yang tabu. Maka sang hakim itu disebut dari masyarakat namanya Hakim Tuli. Asom. Asom itu bahasa Arab tuli. Nah, berarti hakim ini tuli. Padahal beliau tidak tuli.
Tapi karena dia ingin melindungi rasa malunya sang perempuan itu, maka dia berpura-pura menjadi tuli. Menjaga kehormatan dari seorang perempuan yang buang angin ini tadi, agar tidak malu, maka dia pura-pura tuli, Ustaz ya. Jadi dia harus muliakan orang itu. Karena hakimnya ini juga telah dibina jiwanya dengan wudu. Sehingga penampilannya itu, akhlak-akhlaknya, kesehariannya itu menggambarkan suatu gambaran orang muslim yang biasa berwudu. Itulah caranya Allah mendidik kita dengan syariatnya seperti wudu itu. Jadi bahasanya kalau buang angin itu keluarnya di mana, yang kita basuh di mana itu Ustaz ya. Tapi ini kemudian hal yang dilakukan secara jasmani, tapi tujuannya untuk rohani. Rohani. Jadi di dalam surah Al-Maidah tentang perintahnya berwudu itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah aghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq fansahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau hendak mendirikan salat, aghsilu wujuhakum, maka cucilah muka-muka kalian, wajah kalian. Wa aydiyakum, dan cucilah tanganmu ilal marafiq, sampai ke siku. Fansahu bi ru'usikum, dan sapulah kepalamu, wa arjulakum, dan kakimu, dan ka'bain, sampai dua mata kaki. Jadi di sini ada kata-kata wujuhakum, cucilah wajah mukamu. Di dalam muka kita itu ada mata, ada hidung, indera pencium, ada mulut, dan ada pinggiran lubang telinga kita. Ada kepala juga yang disapu. Ini substansi bagi manusia. Inilah yang kita banggakan. Yang sebentar ingin menghadap kepada Allah. Maka cucilah. Dari ayat yang pertama kita bacakan itu, liutahhirakum wa yudhibu ankum. Jadi dia ingin mengangkat. Dengan wudu itu, maka kita bermohon kepada Allah agar mengangkat semua keburukan-keburukan mata kita ini sebelum mau berhadapan dengan Allah. Indera penciuman kita, pendengaran kita, bahkan lisan-lisan kita ini harus dibersihkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang menghadap ini kepada Allah, dia sudah suci. Sudah terangkat dari hadas kecil. Jadi dia sudah suci. Nah, ini. Nah, maka ini jiwanya ini terdidik. Ketika dia sholat, maka matanya sudah enggak liar lagi. Penciumannya itu sudah tidak nyaman. Ketika ada sesuatu yang dia cium, yang bersifat hidangan, parfum, sudah enggak itu lagi, enggak nyaman lagi buat dia. Apalagi mencium kejelekan saudara-saudara atau tetangga-tetangganya, Ustaz ya. Apalagi hal-hal yang seperti itu. Ini sudah menghadap kepada Allah. Jadi sudah disucikan oleh Allah, sudah diangkat kekurangan-kekurangan keburukan disebabkan oleh syaitan. Sehingga selesai sholat, orang ini mesti menjaga wudunya. Itulah biasa orang-orang tasawuf berkata bahwa wudu yang tak pernah putus. Selalu wudu tidak pernah putus. Padahal mungkin saja batal wudunya karena dia buang gas atau tidur. Nah, tetapi yang dimaksud itu adalah wudu sepanjang waktu tidak pernah putus. Itu dia jaga prinsip-prinsip yang diajarkan oleh wudu itu sendiri. Dari sholat duhur ke sholat asar, dimulai lagi dengan wudu. Dari asar dijaga terus dirinya sampai ke maghrib. Sementara kita beraktivitas kehidupan keseharian kita, tetapi batinnya dijaga. Nggak mungkin lah kalau ada ahli wudu disuruh tanda tangan kontrak padahal itu menyimpang. Nggak mungkin ya. Sudah dicuci tangannya kok. Ya, tangan kita dicuci nih, ya Allah. Hak-hak yang sudah semua saya lewatin, yang buruk-buruk ini angkat ya Allah. Dan saya
Jaga kebersihannya sekarang ini Allah. Bantu saya Allah. Jadi ada hak orang mau diambil. Gak bisa. Begitu juga kaki. Kemana mesti kaki melangkah? Selalu dengan niat kurbatan Allah untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada ajakan-ajakan yang menyimpang, merusak kedudukan hati, maka orang ahli wudu nggak mau ke situ. Itu hebatnya wudu. Apalagi basuh kepala nih. Ya. Wah, ini paling berat. Segenap pikiran yang mengarah pada kebesaran dunia. Segenap pikiran yang mengarah untuk keuntungan sendiri. Hedonis. Biarlah kita bahagia, yang lain pikirin gua, enggak pikirin. Ya, nah, inilah perkara-perkara yang ada di sini. Engkau akan menghadap kepada Allah. Justru yang menarik. Kalau al-halaj terlepas dari prinsipnya al-halaj itu anak al-haq, tapi dia menerjemahkan wudu itu dengan sangat indah. Al-halaj berkata, wudu itu artinya adalah melepaskan. Apa yang dilepaskan? Kata Allah, dia lepaskan semua inisial-inisial yang menempel di dalam kemanusiaannya. Di dalam diri kita. Di dalam kemanusiaan kita. Kalau seorang camat, dia lepaskan. Kalau seorang anggota DPR, dia lepaskan. Presiden, dia lepaskan. Itu tidak berlaku semua dibawa menghadap kepada Allah. Kalau dia pedagang, lepaskan. Dia dosen, lepaskan. Apa saja inisial-inisial yang membesarkan diri kita ini, lepaskan. Yang datang kepada Allah adalah hamba. Hamba yang hina dina. Hamba yang merendah hati untuk datang berkomunikasi dengan Allah. Makanya dia bersihkan dirinya. Sehingga kata Allah, sholat itu artinya sampai atau nempel. Nanti kita bisa sampai kepada Allah, nanti kita bisa berintimasi dengan Allah ketika seluruh inisial-inisial yang ada di dalam diri kita ini dilepaskan. Nah, sehingga itulah kehambaan yang mesti teresapi dalam diri kita yang akan melahirkan getaran-getaran dalam hati kita ketika ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menanggalkan predikat dan ego kita, Ustadz, ya. Ya. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Saya meminta Ustadz untuk memberikan kesimpulan dengan pembahasan kita kali ini, Ustadz. Ya. Jadi kesimpulan kita tentang wudu ini bahwa wudu ini adalah mendidik jiwa kita, membersihkan hati kita, sehingga Allah itu mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Yang kedua, bahwa wudu yang kita lakukan ini adalah untuk membenarkan posisi kita sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau datang sujud di hadapan Allah. Yang ketiga, bahwa seluruh gerak-gerak batiniahnya wudu ini harus terpelihara di dalam diri kita. Atau mungkin kedua-duanya bisa dilakukan. Begitu kita berhadas, atau buang angin, atau buang air kecil, buang air besar, mulai lagi berwudu. Sembari juga menjaga hal-hal amalan-amalan batinnya. Sehingga kita ini terdidik. Maka ketika Rasulullah bersabda bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dari mana dilihat? Manusianya unggul. Agamanya unggul, harusnya manusianya unggul. Dari sisi akhlak. Karena dia tadi masuk di madrasah wudu. Saya kira itu kesimpulan Mas yang bisa kita tarik. Terima kasih Ustadz, para pemirsa Daras TV. Demikian tadi uraian tentang wudu. Semoga kita semua dalam suasana pandemi ini selalu diberikan kesehatan,
dan terus bersyukur. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain dengan bahasan dan tema yang lain. Tetap pantau di channel kami Teras TV, kejernihan hati dan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.